tidak ada dasar dalilnya. Dengan bukti seperti itu seharusnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf meluruskan pemahaman-pemahaman keliru di masyarakat yang seperti itu, tapi malah beliau tetap mengunggulkan nasab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat Subhan Salam Setanah di mana saja Anda berada. Betul-betul makin heboh saja masalah habaib ini. Peran argumentasi betul-betul yang memperlihatkan ya bentuk yang sangat-sangat ilmiah, dan ini menunjukkan bagaimana kualitas dari masing-masing mereka ini menunjukkan keilmuannya. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita amati dari argumentasi masing-masing antara kelompok habaib dengan yang mencoba mengkritisi ya sejumlah kitab-kitab rujukan habaib, juga memiliki sebuah argumentasi yang justru lebih kritis lagi. Dan kali ini Habib Taufik sebagai ketua Rabita Alawiyah di Indonesia betul-betul mendapat ya sanggahan-sanggahan argumentasi yang ini seharusnya direspon oleh Habib Taufik dengan cara-cara yang lebih bijaksana dalam menengahi ya polemik ini. Tetapi menurut Kiai ini justru Habib Taufik justru kemudian seolah-olah ya membenarkan apa yang disampaikan oleh sebutlah misalnya Habib Bahar bin Smith itu, tanpa mencoba memberikan penjelasan lanjutan yang kira-kira bisa membuat suasana ini sedikit lebih adil. Dan Kiai ini ya betul-betul lagi-lagi menguliti ya Habib Taufik As-Segaf ini dengan rujukan ya kitab, dan itu nampak sekali bagaimana dasar keilmuan yang dia bangun. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu pandangan dari Kiai ini. Harusnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf meluruskan pemahaman-pemahaman keliru di masyarakat yang seperti itu, tapi malah beliau tetap mengunggulkan nasab lagi, mengedepankan keistimewaan nasabnya lagi. Itu bagaimana? Harusnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf meluruskan pemahaman-pemahaman keliru di masyarakat yang seperti itu, tapi malah beliau tetap mengunggulkan nasab lagi, mengedepankan keistimewaan nasabnya lagi. Itu bagaimana? Ya harusnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf mengingatkan jangan begitu. Itu pemahaman yang keliru. Itu pun dalilnya nggak ada. Di kitab manapun, di hadis apapun malah nggak ada juga. Di Al-Quranul Karim ya nggak ada, belas nggak ada. Oh di kitabnya juga salah paham kok. Kalau di kitab Marokil Ubudiyah karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani itu malah justru satu orang kiai alim itu bisa mengalahkan 60 habib jahil. Itu malah justru yang benar gitu loh. Jangan dibolak-balik. Karena 70 itu dari mana? Angka 70 itu dari mana? Mungkin itu ya pendapat dari Habib Zain bin Sumed. Itu mungkin juga bisa. Ini kan pendapat namanya. Lah pendapat itu jangan dipaksakan kepada umat untuk mengikuti dan meyakininya. Jangan seperti itu. Kembali kepada bahasan, bacaan dan pemahaman Habib Bahar bin Sumed tentang kesepakatan para imam yang mengunggulkan keutamaan nasab, karena alasannya adalah zatiyun, bukan arodi. Zati itu internal, darah katanya, darah. Subhanallah, mesti begitu. Ini namanya sihir, namanya bagian daripada ain. Nah, inilah namanya ain dan sihir itu. Sehingga pengikut fanatik para habib itu masih tersihir sampai sekarang, masih tergendam sampai sekarang. Mohon maaf. Nah ini mulai lamat-lamat ya, baru bangun dari tidur atau ngantuknya, banyak yang sudah mulai sadar. Netral dia. Cintailah segala sesuatu atau siapapun itu sekedarnya saja, karena suatu saat kamu akan membencinya. Dan bencilah
segala sesuatu itu juga sekedarnya saja, karena suatu saat kamu akan mencintainya. Objektiflah, berada di tengah, adillah terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Jadi berbagai macam hujah. Yang pertama sudah saya sanggah tentang Bahrul Ansab dan Abnaul Imam, sudah mentah. Begitu juga sanggahan dari Habib Hanif Al-Atos, menantunya Habib Rizik, yang menyanggah Kiai Haji Imaduddin Usman, juga sudah saya katakan mentah, karena mengambil seakan-akan kitab lama. Imam Ubaidillah berkata, dari mana Imam Ubaidillah berkata? Di kitab mana? Katanya Imam Ubaidillah itu kitabnya tidak hanya Tahdhibul Ansab saja, itu ya, itu kan hanya reka-rekaan saja, perkiraan, hanya persangkaan saja. Mana kitabnya kalau Imam Al-Ubaidillah berkata bahwa Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. 4 abad berturut-turut, mulai abad 4, 5, 6, 7 enggak ditemukan. 8 mulai lamat-lamat Ubaid atau Abdullah, baru abad 9 mulai ada Abdullah, abad 10 baru tampil Ubaidillah, dikuatkan lagi pada abad-abad setelahnya sampai abad 13 murni ya sukses ya mencantolkan nasab itu. Jadi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jangan mimpi di siang bolong lah. Ini bukan kebencian, meluruskan. Sekali lagi meluruskan. Urgensinya apa? Urgensinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, nampak sekali ya bagaimana argumentasi daripada Kiai ini betul-betul menunjukkan kualitasnya sebagai seorang alim yang paham ya bagaimana merujuk ya sejumlah kitab-kitab klasik dan bagaimana urutan-urutan kitab itu berikut ya pendapat-pendapat para ulama yang ada di dalamnya dan bagaimana memahaminya, karena ternyata bahwa para pandangan ulama juga memang ada satu dua yang kemudian berbeda, dan bagaimana memahaminya ternyata bahwa Kiai ini memang lebih transparan menyampaikan informasi terkait dengan istilah nasab dan alim ini, berbeda dengan ketika Habib Bahar maupun Habib Taufik ya, justru dia hanya lebih menonjolkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa nasab itu yang utama. Ternyata ada pendapat lain yang dianggap bahwa pendapat yang lain itu semuanya lebih kuat. Nah, disinilah nampak ya bahwa sebenarnya ada yang tidak transparan. Memang penting di sini sikap jujur untuk kemudian menyampaikan ketika satu persoalan agama itu ada ikhtilaf di dalamnya, ada khilafiyah. Bukan kita mau memperdebatkan khilafiyah, tetapi seharusnya harus ditampilkan secara utuh bahwa ada yang berpandangan begini, ada yang berpandangan begini, sehingga umat itu bisa melihat ya bahwa ternyata ada pendapat begini dan ada pendapat begini. Ada yang mengatakan bahwa nasab itu utama, dan ada yang juga mengatakan bahwa ilmu itu utama. Nah, biar kemudian kita tidak fanatik buta terhadap satu persoalan. Dan saya sangat salut dengan apa yang diutarakan oleh Kiai ini, karena betul-betul memberikan edukasi kepada kita, khususnya bagi para pencari kebenaran, mereka yang sedang melakukan pengembaraan intelektual khususnya terhadap literatur Islam yang hari ini lagi hangat terkait dengan istilah nasab ya, Habib ya, dan tentang ilmu. Ini menjadi penting untuk kita teruskan dan kita edukasikan kepada umat biar mereka bisa tercerahkan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.